Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah selalu senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, pada pertemuan kali ini, Allah menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, tentu juga nikmat kesehatan dan kelapangan bagi kita semua. Hingga pada pertemuan kali ini kita masih dipertemukan kembali di tempat yang sangat mulia ini. Salawat dan salam tidak lupa juga kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, para jamaah sholat maghrib, pada pertemuan kita malam ini kita mengkaji sedikit atau mentelaah salah satu dari kaidah fikih atau kaidah fikih, di mana salah satu kaidah fikih yang akan kita telaah pada malam hari ini mudah-mudahan nanti akan memberi satu gambaran yang jelas mengenai kedudukan suatu hukum dari suatu perkara. Nah, sebelumnya kita mulai bahwa pada diri setiap manusia itu atau seseorang itu yang namanya keyakinan, keraguan, bahkan juga prasangka itu pasti selalu ada pada setiap manusia. Keyakinan itu suatu hal yang mengarahkan kita kepada sesuatu yang benar. Artinya yakin itu kan berkaitan dengan masalah keimanan kita. Yakin kita, nah itu tanpa ada penyebutan atau kita menyebutnya, tapi yang namanya keyakinan itu perkara hati. Kita beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, menaruhkan iman yang lainnya, itu semuanya adalah perkara hati. Nah, maka ketika kita keyakinan itu ada pada diri kita, nah, itu memang harus benar-benar menjadi keyakinan yang teguh. Itulah yang harus kita yakini di dalam mengimani rukun iman yang 5 itu. Nah, maka Bapak, para jamaah sekalian, maka pada setiap manusia itu selalu ada keyakinan dan juga ada keraguan. Nah, bila mana ada keraguan, hal yang terbaik itu adalah tinggalkan. Itu tuntunan agama seperti itu. Jadi ketika kita merasa sesuatu itu ragu, nah, keraguan itu kan selalu muncul. Nah, itu memang ada sifat itu ada pada diri manusia. Maka keraguan itu tinggalkan. Nah, itu tuntunan agama tuh seperti itu. Nah, yang benar tadi kan ketika kita yakin, nah ini seperti ini nih. Nah, itu. Tapi kalau udah ragu, tinggalkan. Nah, yang lebih bahayanya lagi adalah ketika manusia itu punya dugaan yang lemah. Nah, prasangka. Itu juga memang ada pada setiap diri manusia itu. Jadi keyakinan,
keraguan, lalu kemudian dugaan. Nah, yang mau kita sedikit telaah pada malam hari ini itu yang berkaitan dengan kaidah fikih, tapi turunan dari kaidah fikih induknya. Artinya kaidah fikih yang induknya itu al yakinu la yazulu bil syak. Nah, lalu di bawahnya itu ada turunannya. Turunannya itu la ibrata bitawahum. Nah, apa artinya la ibrata bitawahum? Suatu dugaan yang lemah atau suatu prasangka yang lemah, maka itu tidak dianggap. Jadi kalau tidak dianggap itu artinya itu diabaikan, ditinggalkan, dan bahkan jangan dikerjakan. Nah, kaidah ini merupakan kaidah fikih di mana nanti kita akan ketemukan itu di beberapa contoh di dalam penerapan kaidah ini. Nah, sebelumnya kita sedikit kaji apa itu artinya la ibrah. Nah, tadi kan kaidah fikihnya tuh la ibrata bitawahum, suatu dugaan yang lemah tidak dianggap. Nah, kaidah ini mempunyai dua hal yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama la ibrah, kemudian yang kedua at-tawahum. La ibrah itu bermakna tidak dianggap atau tidak diambil suatu hukum, itu artinya. Kemudian tawahum itu secara bahasa dia mempunyai arti dugaan atau prasangka, atau bahkan kalau bahasa sekarang itu halu dia, atau gambaran yang dalam pikiran, dan itu hanya merupakan dugaan-dugaan. Nah, dan yang dimaksud di sini dugaan atau prasangka ini itu adalah prasangka yang tidak mungkin terjadi. Mungkin secara rasional jauh sekali dari terjadinya hal tersebut. Oleh karena itu maknanya yaitu tidak diambil hukum sesuatu yang masih merupakan prasangka. Nah, jadi nggak boleh ditetapkan suatu hukum ketika sesuatu itu masih menjadi dugaan atau prasangka. Apalagi di sini disebutkan dugaannya itu atau prasangkanya itu adalah lemah. Maka ia tidak bisa dijadikan sebagai patokan hukum syar'i. Nah, maka sebab sesuatu yang masih berupa prasangka yang lemah atau dugaan yang lemah atau at-tawahum itu tadi itu sangat lemah. Dalam bahasa fikihnya itu doa dan tidak hadapan sesuatu yang kuat. Maka ada sesuatu hukum yang kuat, maka hukum yang masih menjadi dugaan-dugaan ini itu akan menjadi lemah dengan sendirinya. Kemudian praduga atau dugaan itu tidak dipertimbangkan dalam pengambilan hukum. Itulah para ulama. Jadi para ulama-ulama fikih ketika menetapkan suatu hukum, maka yang namanya dugaan itu ditinggalkan, tidak akan dipakai. Karena itu tadi dugaan itu sifatnya lemah. Bahkan yang namanya dugaan itu masih lebih lemah daripada keraguan. Nah, tadi kan kalau tuntunan agama itu kan kalau kita ragu-ragu terhadap sesuatu, maka tinggalkan. Maka kedudukan keraguan atau ragu-ragu dengan dugaan itu yang lemah sekali itu dugaan. Dugaan itu lemah sekali kedudukannya dibandingkan dengan keraguan itu tadi yang masih ragu-ragu. Karena ragu-ragu itu ketika kita sudah tahu kita nih, oh ini ketika timbul dalam hati kita nih, ini ragu-ragu kita, tinggalkan sudah. Tapi kalau masih dugaan-dugaan, itu kan masih berhalu dia. Kalau bahasanya sekarang itu kan berhalu dia, apalagi tentang masalah hukum itu kan. Makanya hati-hati kalau sudah menyangkut masalah hukum. Maka dalam hal ini yang namanya
keraguan dan juga dugaan. Nah, dua hal ini ditinggalkan oleh ulama fikih dalam menentukan suatu hukum. Maka akan ditetapkanlah suatu hukum itu ketika ada keyakinan. Keyakinannya itulah yang menjadi rujukan. Dugaan maupun keraguan atau ragu-ragu itu akan ditinggalkan. Kemudian lagi yang namanya dugaan. Dugaan itu pun para ulama, dalam hal ini ulama fikih, itu justru mereka mengatakan dia itu termasuk perkara yang batil. Nah, perkara yang batil. Batil itu sesat berarti Pak. Perkara yang batil. Jadi dikarenakan ada orang yang kemudian menjadikan dugaan-dugaan dia ini, sehingga kemudian untuk melaksanakan suatu hukum diundur-undur karena dugaan dia. Kalau begini nanti begini, kalau gini begini. Ya, itu masih dugaan-dugaan dia. Akhirnya apa yang sudah menjadi kewajiban dia itu yang harus dia lakukan diundur-undurnya, bahkan tidak dikerjakannya atau waktunya habis. Nah, oleh karena itu di dalam hal la ibrata bitawahum, suatu prasangka atau dugaan yang lemah itu tidak dianggap, itu di dalam pengkajian atau kajian daripada ulama-ulama fikih itu tidak ada perselisihan di antara mereka. Jadi di antara fuqaha itu mereka tidak ada perselisihan bahwa makna yang dimaksud dalam la ibrata bitawahum itu tidak bisa dianggap suatu hukum. Baik Bapak, sekarang kita mau lihat apa saja sih contohnya penerapan kaidah ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah memang pernah kita mengalami hal yang seperti ini? Maka kita akan lihat. Sebenarnya contohnya itu banyak sekali dalam penerapan kehidupan kita sehari-hari, tapi ini yang nampak dalam kewajiban, yang hukumnya wajib. Nanti di situ kita akan lihat itu. Yang pertama itu ketika seseorang mau berwudu. Nah, ketika mau berwudu itu ada seseorang yang meninggalkan wudunya. Wudu itu kan pakai air Pak. Jadi dia tinggalkan wudunya, dia nggak mau pakai air, lalu kemudian dia beralih ke tayamum. Hanya dikarenakan ada dugaan dia air ini terkontaminasi oleh najis. Itu masih dugaan. Dia masih punya dugaan. Nah, dugaan dia itu ini air sudah terkena najis. Nah, itu masih dugaan dia. Lalu kemudian ditinggalkanlah air itu. Dia tidak mau berwudu pakai air. Dia beralih ke tayamum. Kalau ketika itu hanya sumber airnya satu itu saja, tidak ada air lain-lain. Kalau ada air yang lain, mungkin ini ditinggalkan, ambil air yang lain, kan gitu Pak ya. Nah, ini sumber airnya cuma yang satu ini, tidak ada air yang lain, tapi karena dugaan dia bahwa ini air ini sudah terkontaminasi oleh najis, maka dugaan dia itu tidak bisa dijadikan dasar hukum untuk meninggalkan yang wajib dia itu berwudu beralih ke tayamum, nggak boleh. Karena alasannya itu tadi dugaan. Nah, kalau dugaan kan berarti masih sesuatu yang menjadi itu tadi kalau bahasa sekarang ya halu lah. Masih dia ini jangan-jangan nih air tadi malam terkena kotoran binatang jatuh dari atas, atau nih air sudah bekas najis. Padahal tuh untuk memastikan air itu terkena najis itu kan warnanya,
zatnya, itu kan nanti aromanya, gitu kan. Nah, kalau sudah didapati mengarah kepada najis, baru di situ akan muncul keyakinan kita. Nah, maka keyakinan itu yang akan dijadikan rujukan kita, wah ini benar, ini air sudah terkena najis. Maka tinggalkan, itu boleh. Nah, tapi kalau yang tadi ya masih menduga, karena airnya biasa saja tuh, warnanya seperti air biasa, tidak ada perubahan warna, seperti warna air biasa. Lalu tidak ada tuh baunya, artinya baunya situ bau yang mengarah kepada bau kotoran atau najis. Lalu kemudian zat air itu pun bersih, maka yakin kita berarti air itu tidak terkena najis. Nah, dan adapun dugaan-dugaan itu kemudian dia tinggalkan, ini dia tidak berwudu, dia beralih kepada tayamum dengan dasar dugaan dia itu tadi, ini nggak boleh. Maka dalam hal ini orang ini meninggalkan yang wajib bagi dirinya, nggak boleh. Nah inilah yang disebut dengan la ibrata la bitawahum. Dugaan atau prasangka itu dianggap lemah, nggak bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Lalu kemudian kita lihat lagi, ketika seseorang itu mempunyai dugaan pakaian yang dia pakai itu terkena najis, kan? Jika salah seorang mengira bahwa pakaiannya terkena najis di salah satu sisinya, apakah itu di lengannya atau di ujung baju bawahnya, kemudian dia menduga-duga bahwa di sisi yang lain juga terkena, maka ia tak perlu mencuci seluruhnya karena tidak diambil hukum pada suatu yang berupa prasangka lemah dalam masalah hadas maupun terlebih masalah khobas. Jadi maksudnya, jadi ketika kita sudah tahu ini pakaian kita ini terkena najis di sini, sini nih. Sebenarnya kan kalau mau ambil simpelnya saja kan, ketika kita mau sholat ya ganti saja nih baju, itu kan, ganti saja nih baju. Tapi pada masa Rasul kan tidak seperti itu, tidak begitu gampang sekali untuk mengganti pakaian pada waktu itu. Nah, umpamanya nih seperti kita saat ini darurat sekali, kita memang mau sholat, tapi mana mungkin kita akan pulang untuk mengganti baju kita yang terkena najis ketika kita di jalan tadi, maka yang ujung yang terkena najis itu tadi Pak, bersihkan saja yang terkena najis itu. Nah, karena kita yakin, nah di sini nih najisnya nih ada di sini nih. Nah, kita yakin nih, karena kita yakin ya. Oh ini nampak nih, oh ini merah nih, darah ini. Nah tuh, yakin kita berarti. Nah, itu bersihkan saja Pak, bersihkan. Nah, itu sudah bersih, itu sudah suci itu pakaian kita. Nah, yang tidak dibolehkan di sini itu ketika kita lihat di sini ada najis di ujung baju kita nih. Nah, kita udah yakin nih, ini najis di sini, kita mau bersihin. Nah, kita bersihin. Lalu kemudian muncul dugaan kita, perasaan kita, jangan-jangan bukan hanya di sini saja, jangan-jangan ada di sini juga, ada di belakang juga, padahal dia tidak lihat atau dia tidak nampak tuh najis, hanya dugaan dia saja. Bisa jadi tadi kecipratannya tuh bisa di mana-mana nih, padahal yang nampak sama dia, yang dia yakin itu ada di sini. Nah, yang benar tadi kan ketika dia yakin tuh ada di sini, umpamanya, ini dibersihkannya, suci itu. Lalu kemudian dibawa sholat, sah sholatnya. Nah, yang tidak boleh itu ketika muncul dugaan, prasangka, jangan-jangan ini najis tadi, kecipratannya ada di mana-mana nih. Tapi padahal dia cari nggak ada, dia lihat nggak ada. Dari wanginya, dari aromanya nggak ada, dari warnanya nggak ada, yang ada hanya di sini.
Nah, lalu kemudian karena dugaan-dugaan dia ini tadi, prasangka dia ini tadi, maka kemudian ditinggalkannya. Nah, inilah yang dimaksud dalam ulama fikih, dikarenakan hal ini, orang ini bisa mengundur-undurkan ibadahnya. Yang kedua, orang ini tadi bisa jadi ibadahnya itu ditinggalkannya. Maka dalam hal ini tadi yang diambil itu tadi adalah yakin kita itu, keyakinan kita itu. Emang yakin kita di sini ya sudah. Jadi nggak usah lagi ada dugaan-dugaan itu. Nah, maka ketika muncul dugaan-dugaan itu, nah disitulah jadi masalah. Ya, maka yang perlu di diri kita itu adalah yakin kita. Itu saja. Jadi jangan muncul keraguan-raguan atau prasangka-prasangka yang macam-macam tuh mengenai masalah najis tadi, Pak ya. Masalah najis yang ada di pakaian yang kita pakai. Lalu kemudian selanjutnya bisa lagi kita ambil contohnya, itu tidak boleh bagi seorang musafir, itu orang yang mengadakan perjalanan, orang yang sedang dalam perjalanan, ketika seorang musafir itu berada di atas kapal, di kapal itu di laut, atau dia sedang berada di pesawat melaksanakan sholat wajib dengan posisi duduk. Nah, tapi dalam hal ini para ulama lebih menegaskan lagi, karena hukum orang yang melaksanakan sholat di pesawat itu sudah dikeluarkan hukumnya, Pak. Nah, kan itu ketika orang berada di pesawat, sholatnya bagaimana, nah, itu sudah ada tuh dikeluarkan oleh para ulama. Nah, maka yang menjadi masalah di sini adalah bagi seorang musafir yang berada di atas kapal lalu kemudian melaksanakan sholat wajib dengan posisi duduk. Nah, dia melaksanakan sholat wajib di atas kapal tapi dengan posisi duduk. Tapi dia melaksanakan itu dengan dasar dugaan, prasangka. Nanti kalau saya sholatnya berdiri, saya nanti akan terombang-ambing. Nah, bisa terombang-ambing ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Dan itu akan mengganggu saya sholat. Maka dugaannya itu dijadikannya dasar untuk dia sholat duduk. Ini nggak boleh. Nggak boleh, Pak. Jadi dugaan atau prasangka dia bahwa ketika dia nanti sholat berdiri di atas kapal laut itu, sehingga kemudian dugaan dia nanti akan terombang-ambing di atas kapal itu, goyang-goyang, lalu kemudian dia melakukan sholat seperti sholatnya orang sakit, itu duduk, maka hal yang seperti ini tidak dibenarkan, tidak dibolehkan. Karena yang menjadi dasar bagi dia itu adalah dugaan, prasangka. Itu. Padahal di laut itu kalau lagi ombaknya atau airnya tenang, itu kapal tuh tidak akan bergoyang-goyang. Apalagi kalau sekarang kita sudah kapal pelni itu kan, itu kapal pelni itu di lantai atas itu selalu sudah disediakan masjid itu kan, atau musola itu, masjid lah. Nah, itu sudah disediakan di atas itu. Nah, itu sholatnya seperti sholat biasa saja. Nah, hanya saja di atas itu, di kapal itu, arah kiblatnya yang sering berubah. Nah, saya kan waktu mahasiswa dulu, kalau pulang kampung ke Medan itu selalu naik kapal pelni itu, kapal telur 2 malam itu, Pak. Itu posisinya kalau kita berangkat dari Tanjung Priok ke Belawan atau ke Medan, itu arah kiblatnya itu pas menghadap ke buritan kapal itu. Nanti pas kita udah nyampe di Batam itu berubah lagi tuh arah kiblatnya. Dia memang ada di atasnya tuh kayak kompas dia, jadi dia otomatis dia akan berubah sendiri. Maka di atas kapal itu, di masjidnya itu
itu sajadah atau karpet nggak jadi patokan. Nah, kalau gini kan udah jadi patokan nih kaki kita. Nah, kalau di kapal tuh enggak, melihat arah kiblatnya aja. Nih sholat isya nih malam kita Pak, kita tuh sedang menghadap ke tembok yang sebelah sini nih. Subuh besok bangun kita mau sholat subuh, itu arah kiblatnya udah membelakangi tembok ini itu di kapal kayak gitu. Nah, itu jadi yang dimaksud di sini adalah ketika dugaan-dugaan itu muncul dan dugaan-dugaan itu, prasangka itu kita jadikan dasar untuk kita sholat dalam keadaan sholat duduk seperti orang sakit di atas kapal tadi, itu nggak boleh. Dan dalam hal ini beda halnya dengan mereka yang mempunyai uzur. Nah, uzur sini kan sakit berarti ya. Itu orang naik kapal itu kan ada sebagian orang tuh yang mabuk laut tuh ya. Itu mabuk laut itu kalau sholatnya berdiri itu, ya Allah, itu perjuangannya berat sekali itu. Nah, itu mungkin boleh duduk. Nah, seperti itu. Itu berarti dia bukan mempunyai dugaan, tapi hal yang orang yang seperti ini yakin bahwa dia dalam keadaan sakit. Itu boleh. Nah, kenapa hal ini menjadi suatu yang tidak boleh? Karena di dalam sholat itu berdiri itu merupakan rukun. Rukun di dalam sholat. Nah, ketika rukun salah satunya di dalam sholat itu ditinggalkan, maka sholatnya tidak sah. Jadi semampunya dia harus berdiri. Lalu kemudian kita bisa lihat yang lain lagi. Seorang yang sudah sembuh dari sakitnya, kemudian hanya tersisa rasa lemah karena efek dari sakitnya, lalu kemudian ia merasa takut jika ia berpuasa akan sakit lagi. Nah, maka ia tetap tidak diperbolehkan untuk iftar atau tidak berpuasa. Karena ketakutannya itu tidak dianggap sebab hanya berupa prasangka lemah, al-wahm saja. Nah, dalam hal ini berlaku bagi orang yang berpuasa. Jadi pada saat melaksanakan ibadah puasa, di sini adalah puasa yang wajib, dan orang ini baru saja sembuh dari sakitnya, dan lalu kemudian itu dokter sudah mengeluarkan hasilnya itu bahwa ibu atau bapak sudah sehat. Nah, bapak ibu sudah sehat. Nah, berarti itu kan menjadi pegangan kita bahwa yang sakitnya itu tadi sudah sehat dikarenakan dokter sudah menyampaikan ibu bapak sudah sehat. Nah, tapi kemudian muncul dugaan bagi bapak ibu yang baru saja sehat ini tadi, sembuh ini tadi, ini nanti kalau saya puasa, saya nanti sakit lagi nih. Nah, itu masih dugaan dia tuh kan. Padahal dokter sudah mengatakan, ibu sudah sehat. Apalagi kalau kita bertanya, saya boleh nggak berpuasa dok? Kemudian dokter mengatakan, boleh, ibu sudah bisa berpuasa, bapak sudah bisa berpuasa, udah sehat kok. Nah, tapi kemudian setelah sampai di rumah, tiba waktunya puasa itu tadi kan, kemudian muncul dugaan-dugaan saja bagi dirinya. Berhalulah dia. Ini saya yang sehat saja, makan saya masih kurang sehat benar badan saya, apalagi saya nggak puasa nanti. Nah, jangan-jangan saya nanti bisa menjadi penyakitnya kambuh lagi. Nah, itu kan merupakan dugaan dia saja, sehingga kemudian dugaannya ini membuat orang yang baru sembuh dari sakit ini tadi tidak berpuasa. Nggak boleh, karena kan baru dugaan dia, nggak bisa. Maka dugaannya ini dia berhalu seperti itu nggak bisa dijadikan dasar untuk meninggalkan kewajiban dia untuk berpuasa. Nah, itu mungkin alias seperti ini kan diantara kita mungkin ada yang seperti ini. Ini saya kan baru sembuh dari sakit, baru aja sembuh dari sakit, masa saya harus langsung puasa? Padahal dokter sudah merekomendasikan, ibu boleh kok puasa, bapak boleh nggak puasa. Nah,
gitu kan? Lalu dia saja yang mungkin punya dugaan-dugaan seperti itu, lalu kemudian dijadikan dasar untuk tidak berpuasa, nggak boleh. Ini dilarang. Padahal kalau kita mau kembali lagi daripada ilmu kesehatan ya, orang yang berpuasa itu kan sebenarnya lebih sehat, gitu kan? Orang yang berpuasa itu lebih sehat sebenarnya. Nah itu. Lalu kemudian kita bisa lihat lagi contoh yang lain. Jika seseorang ragu di mana arah kiblat, lalu ia sholat saja tanpa beristihad terlebih dahulu terkait arah kiblat, maka sholatnya tidak sah karena disandarkan pada prasangka atau dugaan saja. Nah, ini maksudnya tadi orang yang tidak tahu arah kiblat, bisa jadi di tengah hutan atau suatu padang yang sangat luas sekali, tidak ada kelihatan mataharinya, lalu kemudian menduga-duga saja. Ini umpamanya kalau di Indonesia ini kan arah kiblat tuh arahnya ke barat. Lalu kemudian muncullah dugaan-dugaan itu. Ya udah, arah barat kemana? Arah barat nih, kayaknya di sini dah. Kayaknya di sini dah. Nah itu masih menduga-duga tuh namanya. Nah, padahal tuh kalau kita mau pastikan kan, apalagi seperti sekarang sudah ada gadget, itu kan sudah gampang sekali untuk mencari arah kiblat itu. Nah itu artinya kita beristihad. Ketika kita ingin mencari arah kiblat itu, karena posisi kita di Indonesia ini itu hampir rata-rata itu arah kiblat itu ke arah barat semua, maka kita bisa beristihad dengan alat, umpamanya kompas atau dengan gadget itu tadi. Nah, ini yang dibenarkan. Yang tidak dibenarkan itu dia belum beristihad, lalu kemudian menduga-duga, sepertinya ini dah arah kiblat, sepertinya ini dah arah kiblat, lalu kemudian mereka sholat, maka hal yang seperti ini tidak dibolehkan, tidak dibenarkan, karena dasarnya adalah dugaan, nggak boleh. Maka dugaan-dugaan itu harus ditinggalkan, maka harus mencari suatu keyakinan, suatu yang yakin kita. Maka dalam hal ini adalah kompas atau dengan gadget kita untuk mencari arah kiblat. Nah, kemudian ketika orang yang sholat ini tadi, karena dia tidak beristihad, gitu kan? Dia tidak beristihad untuk mencari arah kiblat, hanya dugaan-dugaan saja. Nah, lalu kemudian mereka sholat. Setelah selesai sholat, berapa waktu kemudian mereka mengetahui ternyata arah kiblat yang dugaan mereka itu tadi salah. Nah, maka ketika mereka setelah mengetahui bahwa arah kiblat mereka itu salah dikarenakan dugaan itu mereka itu tadi, maka ulangi sholatnya. Nah, tapi kalau mereka tidak mengetahui itu sama sekali, maka sholatnya tetap tidak sah karena dugaannya itu menjadikan dasar mereka untuk menentukan arah kiblat. Nah, tapi kalau tadi dugaan itu tadi menjadi rujukan mereka, lalu kemudian mereka sholat, ternyata arah kiblat mereka itu mereka ketahui salah setelah mereka sholat. Nah, setelah mereka sholat dan mereka lalu kemudian beristihad, maka ulangi sholatnya. Seperti itu. Tapi kalau mereka tidak mengetahui bahwa arah kiblat mereka itu ini salah dan mereka tetap dengan dugaan mereka itu tadi, ini nggak benar. Berarti sholatnya tidak sah. Kemudian yang berikutnya lagi kita bisa ambil contoh lagi, yaitu jika seorang saksi pergi setelah memberikan persaksiannya dalam sebuah muamalat. Muamalat ini hubungan antara manusia dengan manusia, apakah itu transaksi, apakah itu mengendalikan dengan sumpah dan sebagainya. Maka bagi hakim untuk mempertimbangkan persaksiannya dan tidak mengakhirkan sebuah hukum karena berprasangka lemah
bahwa sang saksi akan menarik kembali persaksiannya, sebab sebuah prasangka lemah tidak dapat diambil hukum darinya. Ini mengenai saksi di dalam persidangan, di mana dalam persidangan itu yang menentukan itu adalah hakim. Maka ketika saksi di dalam hal ini setelah dia memberikan persaksiannya, lalu kemudian dia pergi, nah maka bagi hakim saksi ini menjadi pertimbangan baginya dan tidak mengakhirkan sebuah hukum karena mempunyai prasangka lemah bahwa saksi itu akan menarik kembali persaksiannya. Jadi apa yang dikatakan oleh saksi itu tadi, lalu kemudian saksi itu sebelum selesai apa yang sedang disidangkan itu keluar dari area sidang, nah, maka apa yang sudah dijadikan persaksian dari ucapannya itu, walaupun dia sudah meninggalkan ruang sidang, itu menjadi pegangan hakim. Nah, sedangkan nanti ketika ada dugaan-dugaan seperti ini jangan-jangan yang saksi nanti setelah keluar dari sidang ini di luar sana dipengaruhi oleh seseorang nih, apakah diiming-imingin uang, apakah diiming-imingin yang macam-macam, atau diimingin hadiah dan segala macam. Lalu kemudian nanti saksi ini akan kembali lagi nih, dia merubah apa yang menjadi persaksian dia yang di dalam sidang tadi. Nah, maka dugaan-dugaan yang seperti ini tidak boleh dijadikan dasar bagi hakim untuk memutuskan suatu perkaranya. Jadi yang walaupun dia sudah keluar dari persidangan itu. Jadi ini dalam hal saksi di persidangan. Nah, kemudian lagi contoh yang lain bisa kita lihat lagi, disunahkan bagi seorang makmum masbuk. Nah, ini makmum masbuk ini makmum yang ketinggalan untuk mengikuti rukuknya imam ya. Nah, disunahkan bagi seorang makmum masbuk untuk membaca doa iftitah ketika sholat bersama selama ia tidak khawatir tertinggal dari membaca sebagian Al-Fatihah, meskipun ia khawatir tertinggal dari membaca surat setelah Al-Fatihah, karena mendapatkan doa iftitah merupakan perkara yang yakin yang ia dapatkan, sedangkan tertinggalnya ia dan membaca surat Al-Fatihah hanyalah sebuah prasangka lemah atau dugaan-dugaan dia. Nah, maka ini dalam hal ini itu ketika kita sholat, kita masuk dalam sholat masbuknya, kita melihat imam sudah mau ruku. Nah, umpamanya nih imam bacaannya adalah bacaan yang terdengar ya. Nah, berarti kalau imam lagi baca Al-Fatihah, kita biasa saja, normal saja kita. Nah, ini ketika imam sedang membaca ayat, kita nggak tahu nih kalau ayatnya suratnya panjang, kita nggak tahu ini imam nanti berhenti di mana nih bacaan ayatnya, kecuali suratnya yang kita udah tahu, dia baca surat Al-Fil atau surat An-Nas. Nah, kita udah tahu tuh berapa jumlah ayatnya, itu nggak usah diduga-duga lagi, kita sudah tahu. Nah, tapi ketika imam itu membaca surat yang kita tidak tahu suratnya itu dia nanti berhenti di mana, lalu kemudian ketika kita mau ikut sholat itu muncul dugaan kita. Muncul dugaan-dugaan kita itu, ya udah saya sholat, saya baca doa iftitah dulu nih. Saya baca doa iftitah dulu. Nah, nanti Al-Fatihahnya Al-Fatihahnya mungkin dapat separuh nih atau setengah. Nah, dugaan-dugaan yang seperti ini ketika kita sholat tuh tinggalkan, nggak boleh. Maka yang terbaik itu apa? Tinggalkan yang sunnahnya itu, kerjakan yang rukunnya. Jadi kalau kita masuk dalam perkara masbuk seperti ini, Al-Fatihahnya itu yang kita kejar dulu. Jangan kita ingin meraih sunnahnya itu, doa iftitahnya itu, lalu kemudian Al-Fatihahnya tidak dapat. Kan itu rukun. Maka yang rukunnya saja dikejar, Al-Fatihahnya itu. Itu. Karena kan ketika seseorang itu sholat itu kan mungkin dia muncul dugaan seperti ini. Ah, ini imam nih bacaannya panjang nih. Nah, ini dugaan dia nih. Dugaan dia nih, ini bacaan imam nih panjang nih. Kalau seperti ini, ya udah, saya baca semua aja dah. Kita saya baca, Al-Fatihah saya baca. Ah, itu dugaan tuh.
Nah, ternyata rupanya imamnya bacanya tinggal 1 ayat lagi, tinggal 2 ayat lagi. Nah, kan itu kalau surat itu panjang, yang kita nggak tahu jumlah ayatnya. Nah itu Pak, itu dugaan Pak, nggak boleh. Nah, lalu kemudian dalam hal kaidah ini, la ibarata bitawahum, yang terakhir, kaidah ini ada pengecualiannya Pak. Apa pengecualiannya? Pengecualiannya itu adalah itu dari kaidah ini, di mana maknanya itu adalah jika prasangka apakah ada ribah di dalam transaksi yang dilakukan, maka lebih baik dihindari sebagai bentuk kehati-hatian. Nah, ini berarti dalam hal transaksi atau dalam hal muamalat. Ada dugaan-dugaan kita di dalam muamalat kita, dalam transaksi kita itu, nah, maka dalam hal ini untuk menghindari kita terjerumus di dalam riba di dalamnya ini dan kehati-hatian kita, maka tinggalkan itu semua. Itu yang sudah pasti menyelamatkan kita dalam transaksi yang mungkin di dalamnya itu ada riba. Maka dalam hal ini ada pengecualiannya, itu la ibrata bitawahum, dugaan-dugaan yang ada di dalam masalah ini. Umpamanya kita seperti ini dugaannya, enggak, ini murni kok, ini murni masalah keuntungan, ini enggak ada kok masalah ini murni masalah bagi hasil, bukan masalah yang lain, ini murni ini. Nah, kalau ada dugaan-dugaan seperti itu, maka tinggalkan. Nah, kita yang pasti-pasti saja. Ini nggak boleh kita terjerumus nantinya, apalagi dalam hal perkara yang seperti ini adalah perkara masalah riba transaksi. Nah, kemudian masih ada 2 menit Pak. Yang terakhir, contoh yang terakhir Pak. Masih ada satu lagi. Ini contoh yang terakhir ini bagi seorang wanita Pak, atau istri kita atau anak kita yang perempuan. Itu jika seorang wanita selesai keluar dari haidnya di waktu asar, berarti kan di waktu sholat ya, di waktu asar dia selesai berhenti darah haidnya, dia boleh mengundur waktu bersucinya hingga ia mendapat waktu yang tepat untuk bersuci dan sholat hingga sebelum matahari berubah menjadi waktu maghrib. Sebab menunda hingga maghrib tiba itu makruh, sedangkan prasangka yang lemahnya itu, yaitu menunggu apakah darah itu akan keluar lagi atau tidak, itu tidak sah dijadikan sebagai alasan untuk melakukan sesuatu yang makruh. Nah, jadi dalam hal ini itu bagi wanita itu harus sudah punya keyakinan nih. Ini waktu asar nih umpamanya. Saya yakin nih udah berhenti nih. Ya sudah, mandi. Sehingga nanti kemudian masuk waktu sholat maghrib. Waktu sholat maghrib itu kewajiban yang harus dilakukan bagi dirinya. Nah, yang tidak dibolehkan itu ketika masih muncul keraguan. Ini saya bagaimana mau mandi ini? Padahal dia yakin padahal udah berhenti itu darah haidnya. Bagaimana saya mau mandi ini? Jangan-jangan nanti keluar lagi nih. Nah, sehingga kemudian terlepaslah waktu sholat maghrib itu. Karena waktu sholat maghrib itu sedikit sekali Pak. Kan ini artinya kan mengundur-mundur. Mengundur-mundur. Ini masih keluar apa enggak ya? Ini masih keluar apa enggak ya? Akhirnya masuk waktu maghrib. Nah, karena mengundur-mundur ini ternyata rupanya itu hanya dugaan saja. Maka tinggalkan. Ini Pak. Terima kasih, baik Pak. Ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ada salah, ada kekeliruan di dalamnya dan kurangnya. Assalamualaikum. Mari kita tutup majelis kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.